siap. Aku siap. Selamat pagi, SpongeBob. Wow, sungguh mengesankan. Betapa mudahnya mengganti baju membuat penampilan berbeda. Seperti aku. Iya, kalau aku mau mendapatkan penghargaan, aku harus berpakaian begitu. Itu mengerikan. Tapi bagus. Kau sudah siap untuk bekerja? Aku siap. 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 Kembali ke pekerjaan berat dan membosankan. Kembali ke pekerjaan berat dan membosankan. Aku lupa topiku. Oh, aku juga. Wow, spatulaku jatuh. Oh, aku juga. Aha! Kau meniruku ya? Iya, Kenapa kau melakukannya? supaya aku bisa dapat penghargaan sepertimu. Ini sangat mengganggu. Jadi hentikan. Hentikan. Kau baik. Terima kasih. Payah. Payah. Mary punya domba kecil yang bulunya putih seperti acar bibir ikan. Kumbang laut. Yorgis. Smorgis. Akhirnya aku aman di dalam pikiranku. Akhirnya aku aman di dalam pikiranku. Berhenti menirukan aku. Berhenti menirukan aku. Tebak siapa yang dapat pekerjaannya kembali. Patrick, sampai berapa lama kau akan begini? Sampai aku dapat penghargaan banyak sebanyak dirimu. Kita lihat saja. Tidak, jangan kita lihat. Aku juara lompat tali bikini Batam. Aku juga. Oh ya? Aku menyebut ini potongan dadu persegi 4. Bukan sebuah goresan. Ya ampun. Oh tidak. Menjadi diriku tidak terlalu senang. Kau bercanda. Aku biasa melakukan ini sebelum aku mulai menirukanmu. Giliranku. Aku ingin Patrick yang dulu kembali, tapi dia ingin seperti aku. Hai, aku Patrick Bintang. Aku bintang laut termalas, paling merah muda di Bikini Bottom. Dan aku ingin aku yang dulu dan bukan SpongeBob. Apa enaknya jadi si merah muda besar pecundang? Tepat. Aku tidak akan pernah mendekati penghargaan selain dengan aku memulai menirukanmu. Tapi Patrick... Patrick tidak ada di sini. Kiriman trofi. Kiriman lagi? Bagus. Penghargaan kali ini untuk siapa? Untuk lebih lama menganggur dibanding siapapun. Patrick, penghargaan ini untukmu. Ya. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Aku akan menjaga gelarku. Hai, aku ingin belajar melakukan itu. Apa maksudmu karate? Aha. Oh, Patrick, kawanku sayang. Karate itu adalah seni yang rumit.
Kalian yang butuh waktu bertahun-tahun untuk... Jika aku ingat, aku baru saja menyelamatkan nyawamu beberapa menit lalu, iya kan? Iya, tapi... Dan aku juga ingat, kau bilang padaku, jika ada yang bisa kau lakukan untuk membalas budi padaku, apa saja, aku harus memberitahumu. Iya, aku memang bilang begitu, Patrick. Tapi karate adalah tentang kemahiran, bukan tentang kekuatan besar. Kau lihat, banyak sekali yang tidak kau ketahui, Patrick. Kau bahkan tidak menggores permukaan dari permukaan. Kalau begitu ajari aku. Sesuai keinginanmu, tapi ingatlah satu hal. Dengan kekuatan, datang pula tanggung jawab. Oh ya, Mama. Baik, mulai dari yang mudah. Baiklah, ini jurus dasar yang disebut sebagai kolam arus terbalik. Arus terbalik, baiklah. Tadi itu hebat sekali. Bisakah kau melakukannya? Ya. Hei, bagaimana kau menghentikan ini? Ini celana Neptunus, apa itu? Yang ini mudah sekali. Perhatikan baik-baik. Hah? Paham? Jelas sekali. Patrick, aku tidak ingin bilang ini, tapi kau tidak bisa diajari. Apa? Aku? Lihat ini. Lihat apa yang kau lakukan pada dinding batako ini. Bertahun-tahun latihan, aku belum pernah melihat irisan yang sesempurna ini. Tidak ada yang mampu melakukan potongan karate sebagus ini melalui batako padat. Wow. Kau berbakat alami, jenius karate. Lamo. Sekarang mari kita uji keahlian barumu. Ini adalah baju tempa yang ditajamkan. Tidak masalah kalau kau butuh beberapa kali mencoba. Wow, luar biasa. Ini kapal uap dari besi yang terdampar, keras seperti batu. Apa kau bisa melakukannya? Oh, coba lagi. Yo, aku yakin bisa membelah apa saja. Tidak. Apa yang kau katakan padamu? Aku ini jenius. Bukan itu, ini. Bersama kekuatan ada tanggung jawab. Artinya tidak boleh membelah makhluk hidup lain atau barang mereka. Kau paham? Iya. Bagus. Aku terlambat bekerja. Sampai nanti kawan. Jangan lupa apa yang kukatakan. Baiklah, aku jenius. Kekuatan karate. Apa ini? Aku belum pernah melihat sebelumnya. Ini bagus. Hei, lihat. Itu Patrick. Hai, SpongeBob. Apa yang kau lakukan? Demi Neptunus. Selamat siang, tuan-tuan. Squidward, aku pesan. Iya. Oh, apa? Aku bilang satu Krusty Combo. Kau tidak bisa bahasa karate ya? Hei, iya. Oh, kelihatannya lezat. Patrick, bukankah kau terlalu berlebihan dengan aksi membelahmu ini? Oh, aku tidak tahu apa maksudmu. Kau kan yang menyebut aku ini jenius karate. Dan sejujurnya, aku tersinggung dengan tuduhanmu itu. Aku tidak butuh ini, tidak butuh. Sampai jumpa. Tapi. Tidak ada tapi tangan saja. Oh. Biayanya akan mahal sekali untuk membetulkannya. Rasa kejutan rumput laut. Juga rasa kerang renyah. Juga rasa limpit dan krim. Sudah habis. Bahkan semua rasa sudah habis. Artinya kau berhutang $86.50. Bagaimana jika kita barter saja? Aku bilang bayar sebelum aku panggil polisi. Kau berani menolak barterku? Kalau begitu terima aksi belahku. Iya. Aku merasa
sehat. Aha, tanganmu mengambil uang tipnya lagi. Ada apa kawan? Kau tampak sedih. Oh ya? Kau tahu apa itu sedih? Ini. Topiku sedih? Tidak. Kau punya topi spesial, artinya kau bisa pergi ke tempat bekerja spesial menyenangkan. Sementara aku bosan di sini sepanjang hari. Aku juga ingin punya tempat bekerja spesial menyenangkan. Pertama-tama, Patrick, kau senang melakukan apa? Pasir. Oh, aku harus buru-buru. Ada peti yang harus kumasak. Tapi aku berharap kau bisa menyelesaikan masalahmu. Pikirkanlah. Pikirkan. Patrick, pikirkan. Berpikir sangat menyakitkan. Istirahat. Apa kau kesal, lesu, pengangguran? Apa kau bertanya, aku adalah pecundang? Apa yang aku lakukan dalam hidupku? Jangan kemana-mana, aku telah menolong jutaan orang. Jadilah apapun yang kau inginkan. Bergabunglah bersama The Marine Dolphin. Etalase yang tidak bisa dihindari. Tidak! Melakukan kegiatan sehari-hari, Merbatman. Ingat, pilihanmu lah yang mengungkapkan wajah kejahatan yang sebenarnya. Bergabung menjadi bagian dari pemberantasan kejahatan junior Mermaidman dan Barnacle Boy. Aku harus memikirkan yang kulakukan dengan hidupku. Memberantas kejahatan. Oh, aku harap aku punya kekuatan super. Oh, itu dia. Aku tahu apa yang mau kulakukan dengan hidupku. Ke ruang ganti. Akhirnya, aku menemukan panggilan hidupku. Aku Patrick Man, pelindung Bikini Bottom. Tuan Squidward, kenapa kau diam saja? Kita punya uang pelanggan yang harus diambil. Di mana? Di mana para pelanggan? Jangan takut, Patrick Man di sini. Patrick, aku tahu pelanggan nomor 1 kita tidak akan mengecewakan. Aku adalah Patrick Man, Tuan Krabs. Patrick Man? Nama menggelikan macam apa itu? Oh, lupakan namanya. Lihatlah pakaian menggelikan itu. Apa itu? Sepasang celana dalam. Oh, gelak tawa berisi karyawan di ruang publik. Hai Patrick, kenapa kau memakai pakaian keren? Haruskah aku menjelaskan semuanya? Aku menemukan apa yang ingin aku lakukan dalam hidup. Aku adalah Patrick Man! Oh, itu hebat sekali. Akan kuceritakan pada Gary, orang tuaku, dan... SpongeBob, identitasku harus rahasia. Pekerjaanku di sini sudah selesai. Patrick Man harus pergi. Kota membutuhkanku. Oh, aku ambil rupa. Aku beli 1 Krabby Patty. Hei, bagaimana ujianmu? Aku berhasil. Aku juga. Sepertinya semua perjuangan kita terbayar. High five! Wow, kau tidak apa-apa, kawan? Ingatlah ini. Kekerasan tidak ada gunanya. Kekerasan? Kami hanya melakukan high five. Tidak ada waktu untuk basa-basi, penduduk. Patrick Man dibutuhkan di mana-mana. Sampai jumpa. Aku mohon, Nyonya, izinkan aku. Hah? Tidak usah repot-repot. Terima kasih, anak muda. Tidak masalah, Nyonya. Ini tidak merepotkan. Oh, uang. Oh, bawa barangmu sendiri.
Oh ya ampun. Oh ya ampun. Oh, dolar yang manis, lihatlah dirimu sangat bersih, sangat menarik. Datanglah padaku. Ayo. Berhenti! Patrick Man melihatmu. Mencuri adalah perbuatan buruk. Buruk! Tapi aku menemukan dolar itu. Tidak cukup. Dolar ini harus dibiarkan tetap di trotoar sebagaimana mestinya. Dengan kecepatan Neptunus. Berangkat! Jika aku tidak mempedulikannya mungkin akan hilang. Kurasa tidak. Baiklah Patrick, ada apa? Perhatikan, apa ada yang berbeda? Petunjuknya. Patrick, aku bukan membayarmu untuk berdiri saja dan bermain. Coba tebak apa yang ada dalam pikiranku dengan Squidward. Ayo, kembali bekerja. Ya Patrick, kembali apa? Bekerja? Tidak. Krabs, Tuan Krabs. Kenapa kau terlihat gemetar, Tuan Squidward? Tuan Krabs, aku tidak terima ini. Kau harus menerimanya. Oh, kecuali kau mau bicara dengan SpongeBob. Apa? Boleh aku menemanimu? Tidak. Aku mohon. Tidak. Aku mohon. Tidak. Aku mohon. Tidak. Aku mohon. Tidak. Aku mohon sekali. Tidak. Tidak. Pergilah Patrick. Patrick. Tuan Squidward, saatnya untuk istirahat. Akhirnya istirahat juga. Tidak ada cara lebih baik untuk istirahat selain sedikit musik jazz. Hai Squidward. Halo, kau. Aku baru saja membersihkan toilet. Oh, itu bagus sekali. Mengepel lantai, membersihkan cermin, dan menggosok wastafel. Wah, bagus sekali. Oh iya, tapi kita membutuhkan pembersih toilet baru yang ini rusak. Patrick! Kerja bagus, Patrick. Waktu istirahat selesai, Squidward. Selamat datang di rumah penderitaan. Mau pesan apa kau? Ya, aku mau 2 ganggang laut goreng double, 3 koral Krusty Krab berisi krim, dan 4 Krabby Patty dengan 3 porsi lemak. Apa itu terlalu banyak? Itu tergantung. Pada apa? Berapa lama kau ingin hidup? Squidward, lucu. Sebuah kancing. Oh, nenek. Aku bawakan favorit nenek, si Berry Pie. Si berries. Aku alergi. Si berries. Cukup, aku tahu apa yang harus kulakukan. SpongeBob. Kau adalah kancing tercantik yang pernah aku... Monster! SpongeBob. Dia mengejar SpongeBob. Kau benar, kancing. Tidak ada monster akan makan taman kita. SpongeBob. Oh, tidak. Oh tidak, 2 sahabatku berkelahi. Tapi surat peringatan ini bilang aku tidak bisa mendekat untuk memisahkan mereka. Maafkan aku surat peringatan, tapi temanku membutuhkan aku. Berhenti!
Serahkan surat peringatan itu. Baiklah, lihat ini. Squidward, tolong jangan kirim aku ke penjara. Squidward? Kau tahu monsternya adalah Squidward? Kenapa kau tidak memberitahuku dari awal? Aku melanggar surat peringatan. Maafkan aku. Maafkan aku. Berhenti omong kosong, berikan aku pena. Ini dia. Berhentilah menangis, kau tidak akan dipenjara. Tidak akan. Tidak akan kubebaskan kau dari surat peringatan ini. Benarkah Squidward? Dan akan kugantikan seseorang yang lebih pantas mendapatkannya. Maaf, kancing. Tidak, Patrick. Kau. Selamat datang di Krusty Krab. Klaksonnya masih berfungsi. Hai SpongeBob. Kenapa kau pakai helm, Patrick? Ya, karena sekarang aku pengemudi ahli. Aku harus menjaga citraku. Ya ampun, menyetir itu mudah sekali ya. Kau mau aku mengajarimu? Oh, itu pasti hebat. Oh, Patrick! hai ibu, hai ayah. Patrick, sudah kami katakan kami ini ayah dan ibu SpongeBob, bukan ayah ibumu. Apa? Aku yatim piatu. Oh, tapi tebak, aku lulus tes mengemudi. Itu hebat, Patrick. SpongeBob gagal dalam tesnya, jadi jangan dibicarakan ya. Oh, kami tahu cara untuk tidak ikut campur dalam masalah pribadinya. Nah, aku harus mengantar tuan pejalan kaki ini pulang. Dia selalu minta untuk menumpang denganku. Wah, bahkan dia sudah punya SIM. Iya. Kita lihat yang bisa dilakukan mobil ini. Patrick, batas kecepatannya 40 mil per jam. Iya. 40 dan setengah mil per jam. Ini hampir 41 mil per jam. Kau melanggar, Patrick. Hentikan kapal ini. Apa? Di mana? Siapa? Ini adalah tugasku untuk melaporkan bahwa pengendara ini ngebut. Kenapa kau tidak menangkap pelanggar ini, Pak? Baiklah. Sebenarnya dia berjalan 40 mil di bawah batas. Jadi minggirlah sebelum kau yang kutabrak, mengerti? Apa kau yakin tidak mau menangkapnya? Itu lampu merah, Patrick. Patrick, kau baru melanggar lampu merah. Jadi? Harusnya kau berhenti. Aku rasa si pengemudi jenius tahu apa yang dilakukannya. Pengemudi jenius? Apa pengemudi jenius harus melanggar ketika melewati rumahnya tim piatu? Mereka melakukannya tepat waktu. Kenapa kau begitu marah? Harusnya aku yang mendapat SIM itu. Dan harusnya ini kapalku. Kau harus tahu itu. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Jika kau temanku, harusnya kau senang kalau aku mendapatkan SIM-ku. Kalau kau temanku, harusnya kau tidak menggosokkan SIM-mu ke wajahku. Aku tidak menggosokkannya ke wajahmu. Nah, ini yang namanya menggosokkan SIM-ku ke wajahmu. Berikan padaku. Aku bekerja keras umur hidup untuk ini. Kau tidak pantas mendapatkannya. Membuang sampah? Ini sebabnya aku jadi polisi. Ada polisi. Mana Pi, tukang buang sampah? Tukang buang sampah. Berusaha kabur dari Patrick, apa yang kau lakukan? Aku tidak tahu. Aku tidak punya SIM lagi. Awas! Sembilan 90 hari. Kuharap kalian mendapat pelajaran berharga tentang membuang sampah. Sampai jumpa kawan. Jangan lupa memberi makan Gary. Kadang-kadang kau lupa memberinya makan kan? Apa yang sudah kulakukan? Patrick tidak akan bertahan di penjara. Dia terlalu lembut. Tunggu, Patrick tidak bersalah. Aku merobek SIM Patrick dan melemparnya keluar jendela. Akulah si pembuang sampah itu. Biar aku yang menggantikannya. Ya, menimbang tidak ada lagi yang bisa dijadikan teladan. Oh, sudahlah. 90 hari.
satu hutang ke masyarakat kemudian. Patrick! SpongeBob! Aku senang kau lulus tes. Aku senang kau mendapat SIM. Dan untuk membuktikannya, aku membuatkan ini. Teman selamanya. Ayo taruh di kapalmu, kawan. Oh, sekarang aku tidak punya kapal lagi. Apa? Dia tidak bisa berjalan, jadi aku membuangnya. Jarumnya berada di E, kupikir itu pasti berarti selesai. Lalu, ini untuk apa? Begini bagaimana? Iya. Siap, kawan? Siap, kawan. Aku suka bermain cakram plastik yang kau lempar. Aku juga, kawan. Kalau saja cakram plastik yang kau lempar punya nama yang lebih pendek dan mudah. Bagaimana kalau cakram plastik yang kau lambungkan? Sempurna. Sekarang larilah. Patrick dan aku akan melambung ke arahmu. Siap. Itu sebabnya mereka menyebutnya sandwich. Aku menangkapnya. Itu keren kan, SpongeBob? Aku yakinkan kau kalau itu tidak keren. Lihat apa yang kau lakukan. Kebodohan kalian sudah menghancurkan menara pengawas. Bagaimana kalau kalian main yang lain saja? Seperti apa? Entahlah, mungkin main dengan pasir atau yang lain. Entahlah, bermain dengan pasir kelihatannya membosankan. Omong kosong, Patrick. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan pasir. Kita bisa menggambar, atau melatih tulisan ukiran kita, atau... Bosan, SpongeBob, bosan. Aku tahu, kita buat istana pasir bagaimana? Kedengarannya yang ini tidak membosankan. Tidak ada yang merasa terganggu dengan istana pasir. Tidak ada yang bisa menyamai kegembiraan membuat istana pasir, kan kawan? Bagaimana keadaanmu? Di kerajaan Patrick semuanya bagus. Bangunan seperti ini bisa melindungi raja dan yang lainnya. Sini, biar aku bantu. Pertama, kau harus memulai semua dari awal. Apa yang kau lakukan? Kau menghancurkan istanaku. Aku hanya membantumu, kawan. Aku tidak butuh bantuanmu. Ini gambar arsitektur yang kau minta. Terima kasih banyak. Ini sesuatu untukmu. Aku rasa aku akan membuat kerajaanku sendiri. Dan aku akan mulai membuat ratu yang akan memerintah di sisimu. Sekarang kita seimbang. Baiklah, Patrick. Terserah padamu. Kau urus wilayahmu dan aku akan mengurus wilayahku. Ini akan menunjukkan pada SpongeBob bukan hanya dia yang bisa membuat istana. Kita lihat apa SpongeBob bisa menghancurkan istana ini. Sebaiknya aku membuat dinding. Kalau Raja Pinkett itu akan mempunyai ide aneh. Hei Tuan, kau membangun di wilayahku. Lalu, kau tidak boleh melakukannya. Selesai. Ini akan memperbaiki integritas perbatasan kita. Kau memang kejam. Kau melakukannya lagi. Akan aku tunjukkan untuk apa. Apanya yang untuk apa? Sekarang kita seimbang lagi. Baiklah, Patrick. Aku bisa menerimanya. Tidak ada penghancuran dari titik ini lagi. Setuju? Baiklah, kembali lagi dari awal. Aha! Dengan ini aku menawarkan perjanjian perdamaian untuk mengakhiri permusuhan di antara kedua kerajaan kita. Dengan menandatangani perjanjian ini, kau sudah membawa perdamaian ke negeri kita. Semoga kerajaanmu makmur. Semua berjalan baik. Apa yang kau lakukan? Bagaimana perjanjiannya? Perjanjian ini kan cuma pasir yang ditulis. Oh, jadi begitu. Ya baiklah, kalau kau pikir kau bisa menghancurkan istana ini, jawabanku lawan aku.
Patrick, aku mencoba menjadi orang baik di sini. Mari kita selesaikan permainan ini. Tidak mau. Kau yang memulainya. Baik, terserah kau saja. Terserah. Oh, tidak. Halo, selamat tinggal. Aha! Kalian suka apel? Kau tidak akan menang. Kau dengar aku? Mau bersepeda melewati ladang ubur-ubur? Tentu saja mau, SpongeBob. Aku suka bersepeda. Aku lupa, aku tidak punya sepeda. Tidak masalah, aku punya cadangan. Tunggu, aku hanya butuh waktu sebentar untuk menemukannya. Maaf, Patrick, sepertinya aku tidak bisa. Ketemu. Sepeda ini keren sekali. Terima kasih, Gary. Ayo, SpongeBob, ikuti aku. Oh ya, aku tidak bisa naik sepeda. Aku rasa aku tidak bisa ikut bersepeda denganmu, SpongeBob. Jangan khawatir, kepala lancip yang lucu dan merah muda. Aku bisa mengajarimu cara menjadi pesepeda yang ahli. Bagus. Aku akan menjadi pesepeda juara. Pelajaran pertama, cara duduk dengan benar di sepeda. Menghadap ke depan, lengannya sejajar, tapi jangan kaku. Kedua kaki berpijak kuat di pasir. Oke kalau begitu. Ini dia. Berbaliklah. Sisi satunya Patrick. Oh, tapi bukan begitu. Oke, hampir bisa. Bagaimana dengan ini? Mungkin kita butuh pendekatan yang lebih aktif. Setang dipegang erat, duduk manis, kaki stabil, dan tada! Berhasil! Jangan khawatir, kamu hanya perlu menguasainya. Ya, hampir bisa. Hampir bisa. Hampir. Hei Patrick, aku rasa kamu punya masalah gravitasi. Aku tidak mengerti maksudmu. Itu akan membuatmu tetap tegak. Mungkin tambahkan roda bantu. Itu akan membuatmu lebih stabil. Itu yang dikatakan psikiaterku. Murah. Saatnya memeriksa isi kepalanya. Wah, sudah kuduga. Otakmu agak tidak seimbang. Sekarang cobalah. Kurasa ada yang siap mengayuh. Aku rasa juga begitu. Siapa? Nah, begitu. Ayo, kayuh pelan-pelan. Ayo. Jangan dilepas ya. Tenang, kawan. Aku tidak akan melepaskan tanganku dari sepeda ini. Aku janji. Aku sudah bisa. Hey.
Aku tidak melepaskannya. Kamu butuh sesuatu untuk membantumu fokus. Aku sudah memikirkannya. Oh, halo. Oh. Ya, berhasil. Kamu hebat, Patrick. Untuk saat ini, amati saja aku. Lihat baik-baik dan lihat caranya. Perhatikan kakiku dan lakukan yang kulakukan. Itu dia. Sekarang kamu mengerti. Nah, kayu sedikit lebih cepat. Lebih cepat? Ini agak terlalu cepat, Patrick. Tenang saja. Aku sudah tenang. Kau jaga. Kau jaga. Tunggu, Patrick. Kau yang jaga. Tandanya. Patrick. Aku bantu kau, teman. Apa kelompokmu yang lain ada di sini? Hanya aku yang ada di sini. Kau membuatku khawatir, teman. Ini kepalamu. Menurutku semua tertawaan ini sangat tidak logis. Kalau begitu, kita harus berhenti tertawa dan mulai berburu. Silakan, kau giliran pertama. Lihat mereka. Mereka adalah makhluk-makhluk air. Hah? Kau terlalu banyak bicara, Patrick. Tidak seperti biasanya. Omong kosong. Kosakataku sudah teratur dengan baik. Baiklah, kita tangkap ubur-uburnya. Ayo, Patrick. Lihat, aku berhasil menangkap satu. Iya. Aku juga berhasil mendapatkan satu tanpa merusak ekosistem. Kita sudah bertindak salah jika kita merusak alam dengan membabi buta. Baiklah. Kau mau melakukan apa? Sekarang kita pergi dan mengagumi keindahan dan kelembutan alam ini. Bagus. Ya, sangat. Lembut. Benar. Ayo, Patrick, kita bermain. Oh, jadi kau mau melihat data statistik atau mengamati fenomena dan membuat hipotesa dari fenomena yang terungkap? Aku berpikir lebih baik melakukan lompat tali atau balap satu kaki atau bermain boneka bebek. Kau mau kan? Sepertinya kurang menyenangkan. Bagaimana kalau main tebakan? Oh. Patrick, apa perbedaan gitar dengan ubur-ubur? Ayo jawab. Kau tidak bisa memetik ubur-ubur. Benar. Oh, ya ampun, aku harus bergegas. Patrick kenapa ya? Semoga dia cepat sembuh. Kau tidak apa-apa, Patrick? Kau sedang apa? Sedang mempelajari spesies-spesies hebat. Akan kutunjukkan spesies yang hebat. Mau mengunjungi Squidward? Karena aku telah selesai dengan pekerjaanku, aku akan menghiburmu dengan musik yang bagus. Aku ingat ada partitur itu di sini. Cornelius Pufferfish, Opus 67, Simfoni Biru. Patrick. Ini benda yang indah. Untuk eksekusinya butuh kerja keras. Boleh kusarankan kau tekan tuts ke-7 dengan keras dan tambahkan sedikit lembut dengan kunci B, skala datar. Bagaimana? Wow, aku belum pernah memikirkan untuk melakukan itu. Ya, itu karena kau jarang berpikir. Bagaimana kau tahu soal musik? Toko Kreativitas menyediakan musik-musik rohani dan membantu kita dengan keseimbangan kesehatan mental. Apa itu termasuk buang?
Tuan Squarepants, menurutku humormu itu terlalu vulgar. Aku tidak tahu kalau ternyata kau begitu pintar, Patrick. Apakah kau bersedia untuk menjadi guru musikku? Teman-teman. Mari kita ulang dari awal. Kurang bagus, Squidward. Biar kutunjukkan teknik yang benar padamu. Setelah kupikir-pikir, latihan membuat semuanya lebih baik. Terima kasih teman baikku. Sayangnya pelajaran ini hanya untuk permainan klarinet solo. Baiklah, ayo 1, 2, 3. Stop, cukup. Cari saja guru sendiri. Sekarang kau punya banyak waktu. Ayo. Tidak, SpongeBob. Kurasa tidak. Aku punya gelembung yang baru, Patrick. Ayo, kita main. Tidak, terima kasih. Mungkin kau mau main bajak laut? Robert, kawanku, itu tidak ada gunanya. Kita kan sudah remaja. Apa? Apa maksudmu? Aku tahu kita sudah sering bersenang-senang dulu, tapi kita sudah tidak cocok lagi. Dan sekarang saatnya kita mengambil jalan masing-masing. Ini baru hidup. Tapi Patrick, kau sahabatku. Iya, aku tahu ini sulit. Tapi kuatkan hatimu, kawan. Iya. Mungkin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jangan lupakan aku, Tuan Squarepants. Selamat tinggal, Tuan. Sahabat baik. Lihatlah untuk yang terakhir kali, Patrick. Kita tidak akan bisa kembali. Selamat tinggal, Bikini Bottom. Kita hanya membawa diri dan apa yang ada di punggung kita. Yup. Sebaiknya kau bawa yang ringan, Patrick. Aku mau pulang. Kita tidak bisa pulang. Kita sedang dicari. Kita harus menghabiskan hidup kita dengan berlari dan berlari. Menjadi buronan tidak enak, Patrick. Hei, kalau kita ada di dalam air, kenapa bisa ada? Aku takut, SpongeBob. Tidak ada lagi ranjang yang empuk. Tidak ada lagi Krabby Patty. Tidak ada lagi surat. Tidak ada lagi Gary, tidak ada lagi nonton TV, tidak ada lagi Squidward, tidak ada lagi Sandy atau Pearl atau Crab. Tidak ada siapa-siapa. Aku mau es krim. Tapi semua itu tidak terlalu buruk, kan? Maksudku, kita masih memiliki satu sama lain. Iya. Dan pelarian ini bagus untuk pinggul dan pahamu. Yap, pinggul dan paha. Dan dingin yang menggigit ini membuat kita kuat, kan? Iya, mungkin menjadi penjahat bisa menyenangkan. Aku bisa mengendurkan dasiku. Iya. Dan kita bisa terbang. Iya. Oh. Baiklah, kita masih bisa melakukannya. Tapi kita perlu cukuran. Aku setuju, kawan. Dan kau harus bicara tegas. Kota ini tidak cukup besar untuk kita berdua. Biar aku coba ya. Hai kawan. Dan yang paling enak adalah sekarang kita penjahat. Jadi kita tidak perlu mengembalikan apa-apa. Ya. Dan kita meminjam itu karena idemu. Kau ini bicara apa? Mengambil balon itu adalah rencana jahatmu. Tidak apa-apa. Tapi ku beritahu ya, kau orang yang suka mengutil. Patrick, kau adalah pengaruh buruk yang paling hebat. Kau juga. Aku ingin kita punya makanan, SpongeBob. Lihat, aku dapat apa? 4 persegi panjang. Bukan 4 persegi panjang biasa. Ini permen. Yang harus kita lakukan adalah membuat makanan ini cukup untuk seumur hidup kita. Terima kasih, SpongeBob. Kurasa aku mau makan sekarang. Kurasa aku mau makan sekarang. Mana permennya? Pasti terjatuh. Kau sudah memakannya, Patrick. Sisanya masih di mulutmu. Mana dia? Aku bisa kelaparan. Mana dia? Aku tidak menemukannya. Kira-kira kemana ya? Apa? Kau mencuri permenku. Tidak. Jadi tidak mau mengaku ya? Sekali pencuri, tetap pencuri.
Jatahmu sudah kau makan, ini jatahku. Kau telah mengambil makananku. Sekarang aku kelaparan. Ini Patrick, ambillah setengah milikku. Milikku? Maksudmu milikku? Kau mau atau tidak? Aku tidak mau, kecuali kau mengaku kau mencurinya. Ini permenku. Pembohong, kau pembohong. Kau salah bicara, Patrick. Kau kan sudah tahu, pembohong. Kalau kau begitu terus, aku makan saja sendiri. Oh, sebaiknya jangan. Aku peringatkan kau. Jangan. Hentikan. Oh. Kau orang gila. Seharusnya aku sudah menduga ini setelah kau mencuri balon itu. Aku mencuri, Patrick. Aku mencuri. Bukannya kau yang punya otak kriminal dan menghipnotisku untuk mencuri. Cukup. Pertama balon, sekarang permen. Kau sudah keterlaluan. Aku beritahu kau. Tidak, aku akan memberitahumu duluan. Akan kupukul kau. Selamat malam. Silakan kalian masuk ke dalam permainan Torium. Lebih tepatnya percumatorium. Hah. Selamat datang pemain dan lihatlah permainanku. Wah, ini indah. Apa kita sudah selesai? Siapa yang menang? Tidak, temanku. Kita baru saja akan mulai. Namanya apa, Patrick? Jika boleh aku sarankan, sampah. Apa? Ya, Patrick, apa namanya? Ini disebut permainan Patrick. Wow. Sudah bisa dimulai, aku sudah terlambat untuk mati sore. Baiklah. Aku akan menjelaskan peraturannya, baiklah. Setiap pemain memilih sebuah bidak untuk bergerak di papan. Cara menentukan para pemain untuk menentukan bidaknya adalah dengan cara mengocok dadunya. Untuk menentukan siapa yang mengocok dadunya pertama kali, untuk melihat siapa yang mendapat pilihan pertama, kalian harus... Dengar, Patrick, kau duluan, lalu Sandy, lalu SpongeBob, kemudian aku. Mengerti? Maksudmu itu untuk memilih bidak atau untuk memulai permainan? Keduanya. Baiklah, sekarang peraturan bagaimana memainkan permainan Patrick. Aku baru dapat ide hebat. Bagaimana kalau kita mulai kocok saja dadunya dan kau bisa menjelaskan permainannya sambil bermain? Baiklah. Yeeha! Rumah di depan pantai. Izin mengemudi. Izin mengemudi. Apa maksudnya ini? Saat giliran selanjutnya kau ngocok dadu, kau bisa jalan di papan atau kau bisa berputar di trek balapan sebanyak jumlah dadu yang keluar saat kau kocok. Oh, harus apa? Harus apa? Harus apa? Berikan dadunya padaku, berikan. Kau masuk penjara. Kenapa kau masuk penjara, teman? Giliranku. 1, 2. Oh, kebetulan sekali kau berhenti di kudapan. Kau pasti kelaparan. Coral Avenue. Aku akan membelinya. 12. Aku akan menyetir mobilnya. Oh, kau tak mendapat giliran mengocok saat di penjara. Lalu bagaimana aku bisa keluar dari penjara? Kau harus mendapat angka 6 dulu. Hei kau! Tidak bisa mengocok saat di penjara! Ya, bermain sesuai aturan. Jika ingin keluar dari penjara ini harus mendapatkan angka 6 dan aku tidak bisa mengocoknya. Lalu bagaimana aku bisa keluar? Ini dia. Orang yang di dalam penjara harus tetap di dalamnya sampai dia mendapat angka 6 atau seseorang menyebut namanya. Baiklah, ayo sebut namaku. Oh tidak, kau berhenti dilakukan sebuah operasi. Sekarang pilih satu kartu operasi. Copot tulang sirip dari pemain di sebelah kirimu. Apa?
Tapi aku tak punya tulang sirip. Aku seekor gurita. Diam, ini tidak akan sakit sedikit pun. Dapat. Sekarang kembali ke kursimu, penjahat. Oh, permainan ini tidak masuk akal. Sepertinya ada yang marah karena dia belum bisa jalan. Ya, kau juga tidak bisa. Cukup, aku berhenti. Jangan pergi, Squidward. Jangan pergi. Tunggu, bagaimana dia bisa keluar? Squidward membuat kita menyebutkan namanya. Itu adalah tindakan cerdas, Squidward. Sekarang kau bisa mengocok setelah aku. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aku rasa aku akan... Balapan mobil. Aku mau... Balapan mobil. Aku mau... Balapan mobil. Oh, hebat, cemilan. Penjara untuk Squidward. Tapi itu gara-gara SpongeBob. Tetap saja kau di penjara. Ada yang bisa bantu aku katakan apa yang harus kita lakukan? Apa intinya? Seluruh permainan ini benar-benar aneh. Melompat ke sana kemari, aku tidak tahu bagaimana kau bisa menang dan Patrick sepertinya mengada-ada peraturannya sepanjang permainan. Waktunya bintang laut kelaparan. Cukup, aku keluar saja. Jika ada yang ingin keluar ruangan, maka seluruh pemain harus keluar ruangan. Tapi aku tak mengatakan aku keluar, aku bilang 4, kita dalam zona tertawa. Ayo ketawa. Tokonya tutup. Kita harus pergi sekarang. Apa kau tidak mengerti waktu aku bilang tidak akan pernah? Tapi Patrick, kita harus keluar. Aku tidak akan bergerak. Mereka akan mengusir kita. Tidak, kalau kita sembunyi. Bersembunyi? Tapi bukankah itu licik? Itu memang licik. Sangat licik. Ayolah, apa kau tidak pernah menginginkan toko mainan hanya milikmu sendiri? Tidak, tapi sekarang aku mau... Apa yang kita lakukan? Kita harus cari tempat sembunyi di mana mereka tidak akan menemukan kita. Dan aku tahu tempatnya. Ayo nak, kita pergi. Toko sudah kosong. Sekarang kau bisa menguncinya, Frank. Namaku Steve. Terserah apa katamu, Frank. Semua sudah aman. Dorong SpongeBob, dorong. Dorong, dorong. Baiklah SpongeBob, berikan tanganmu. Itu baru pintar. Kuatkan ya. Terima kasih kawan. Nah, kita sudah berhasil. Yeay! Ini mengagumkan. Tidak ada yang bisa mengacokkannya. Patrick, apa itu kau? Apa? Aku bilang apa itu kau? Aku tidak bisa mendengarmu. Terlalu gelap di sini. Jangan khawatir, aku akan menggunakan penglihatan malamku. Kau punya penglihatan malam? Ya. Sudah berapa lama kau memilikinya? Kau ingat senter yang masuk ke telingaku? Oh iya? Ya, aku kira dia mencari jalan sampai ke otakku. Gawat, baterainya habis. Ini menakutkan. Tenang kawan, kita hanya harus menemukan tombol lampunya. Kau harus turunkan aku dulu ya. Ya, benar SpongeBob. Aku akan menurunkanmu. Kita cari tombol lampunya. Dan semua akan baik-baik saja, ya kan? Ya. Lihat di sekitarmu SpongeBob. Kita terkepung oleh mainan yang ingin menangkap kita.
Apa kita akan sembunyi di sini seumur hidup kita? Tidak. Apa kita akan ke toilet wanita lagi? Tidak. Kita akan melawannya dan pasti kita akan menang. Ini menyenangkan. Sekarang ayo dandan seperti putri negeri dongeng. Siap, Patrick. Ayo, kita habisi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Senang bisa mengenalmu, Patrick. Aku tahu, aku pria yang menarik. Tidak ada yang lebih melelahkan dari tidur siang seharian. Selamat malam, Tuan Lampu. Belum bisa tidur. Mungkin kalau hadap sini. Aku akan duduk saja sampai mengantuk. 24 jam tanpa tidur kemudian. Aku sudah menunggu untuk tidur seharian. Sudah jam 1:30 bintik. Aku mau ke tempat SpongeBob. Mau nongkrong? Oh, rupanya kamu, Patrick. Kenapa kesini malam-malam? Aku tidak bisa tidur. Ayo kita main. Oke, baiklah. Tapi aku harus bangun 4 jam lagi. Sempurna. Aku tidak percaya kamu mengalahkanku. Kamu menang lagi. Baiklah, 200 dari 300 menang. Kamu menang lagi. Yang pertama menggali sampai dasar menang. Dongeng. Patrick, ini sangat menyenangkan, tapi aku harus tidur. Tapi aku belum bisa tidur. Patrick, kamu harus tidur secepatnya. Kalau tidak, kamu bisa halusinasi. Tunggu, aku mulai halusinasi. Rumah, tanah, langit. Hentikan, SpongeBob, hentikan. Jangan khawatir, kawan. Aku akan membantumu. Hei, itu tidurku. Tidur. Kamu hanya butuh diselimuti dan susu hangat. Dan juga teh kamomil. Dan lagu Nina Bobo kesukaanku. SpongeBob, aku masih belum bisa tidur. Sepertinya aku harus pakai cara lama. Aku masih bangun.
Masih bangun. Sepertinya berhasil. Tidak. Aku tidak mau melakukan ini. Tapi ini jalan terakhir. Hai Squidward. Patrick, ada perlu apa kamu datang malam-malam begini? Aku ingin dengar kisah hidupmu. Seperti dugaanku, dasar bodoh. Apa? Kamu ingin mendengar kisah hidupku? Ya. Astaga, ini mendadak sekali ya. Aku belum menyiapkan apa-apa, kecuali naskah kasar ini. Aku menyebutnya tentacles. 8 kaki, 8 nyawa. Tapi kakimu cuma 4. Dan 2 lengan. Oh, ya jumlahnya 8. Bab pertama. Saat masih muda, kecerdasanku terlihat jelas. Daripada buang-buang waktu mencari teman, aku membuat karya seni. Aku ingat pernah membuat lukisan tentakel yang rumit yang membuat guruku sampai merasa aku tidak ngantuk. Aku cuma bosan. Juga merasa kagum. Dan aku mendapat penghargaan atas prestasiku. Setidaknya pipaku mempan untuknya.